Halo, WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu teman kita PMI Korea yang diusir gara-gara minta pindah. Loh, kok bisa? Daripada kalian penasaran, langsung ikuti terus video ini ya, yuk. Cus. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono. Buat yang baru gabung, salam kenal ya. Buat yang udah setia menyimak channel ini, terima kasih banyak. Oke, langsung saja ini kita bahas ini dari teman kita yang minta pindah. Biasanya dari Indonesia kan kita mengidamkan ingin memiliki mendapat pabrik yang bagus gitu ya Mas Otoy. Tapi ini hal lain alami oleh sebut saja Mas Paimin. Ini Mas Paimin proses dari Indonesia ini udah lama, mulai dari tahun 2019 beliau sekolah, tapi karena adanya corona prosesnya tertunda, tahun 2022 baru terbang. Dan ternyata Mas Paimin pas nyampe sini itu pabrik yang didapat Mas Paimin tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai harapannya. Nah, si Mas Paimin ini karena sering melihat manis-manisnya Korea, sering melihat orang yang bisa siaran langsung, kerja sambil chattingan, mainan HP, terus udah begitu uploadan gajinya juga banyak. Terus Mas Paimin otomatis mikir kalau pabriknya itu nggak bagus loh, udah nggak boleh mainan HP, teman-teman kerjanya pada sepaneng-sepaneng, kerjaannya berat, udah gitu nggak ada lemburnya juga, makanya gajinya dikit. Dan Mas Paimin ini entah dapat apa bisikan dari telinga sebelah kiri itu, iblis mana yang bisiki aku nggak tahu. Mas Paimin nyampe sini langsung minta pindah. Itu nggak nunggu lama-lama. Biasanya kalau misal minta pindah kan umumnya orang itu kan nunggu ya minimal itu 3 bulan itu ya udah dibikinin KTP, atau ada juga yang 1 tahun apa 6 bulan dikuat-kuatin gitu, istilahnya buat apa yo, ucapan terima kasih lah ibaratnya. Apa yo, ucapan terima kasih udah diambil sama sajangnya, udah disampaikan sini. Tapi enggak, ini Mas Paimin ini 2 hari langsung nembung, ngomong sama orang kantor, ngomong sama sajangnya, minta pindah. Dan akhirnya ini nggak pakai pikir panjang lebar, orang kantor dialog dengan sajangnya, akhirnya diberi keputusan Mas Paimin ini langsung disuruh pindah, tapi tanpa tanda tangan, nggak dikasih surat pindah, nggak dikasih sojikso guys. Jadi Mas Paimin ini langsung disuruh pindah, ya udah sekarang. Udah, Mas Paimin ini bagusnya Mas Paimin ini dia nggak nuntut apa minta bantuan shelter biar jadi resmi, apa maksa minta surat pindah, enggak. Mas Paimin ya wes langsung lunga ngono tok. Yang tak bangga dari Mas Paimin itu, jadi dia benar-benar gentle, mengakui kesalahannya dan menebus kesalahannya dengan menjadi seorang ilegal. Buat Mas Paimin, jika sampai nonton video ini kisahmu tak angkat ya Mas yo. Jika Mas Paimin nggak berkenan, bisa tak take down, nggak apa-apa. Tapi saya yakin Mas Paimin juga legowo, karena ini juga kenapa tak angkat. Apa yo? Karena ini bukan menyangkut pribadi Mas Paimin tok. Kalau yang menyangkut pribadi Mas Paimin sekarang sih udah ilegal, udah diterima. Jadi ilegal, yo konsekuensinya Mas Paimin sendiri yang nanggung. Soalnya jadi swasta juga ilegal itu nggak seperti dan seenak yang dibayangkan yo. Satu, kita kehilangan banyak asuransi kesehatan, dan tetek bengek pokoknya asuransi kecelakaan kerja, terus pokoknya asuransi itu udah hilang. Terus kita juga kehilangan otomatis hak untuk menerima kukumin atau uang pensiun, dan juga kehilangan juga tidak memiliki uang pesangon atau tejigem. Karena kalau ilegal itu dikasih tejigem apa enggak dikasih tejigem
Itu tergantung apa keputusan pabrik masing-masing yo. Jadi ada juga yang nggak dikasih, ada yang dikasih, tergantung kebijakan ngono. Ya wes Mas Paimin tak doain mudah-mudahan lancar sampai waktu yang diinginkan, nanti pulang sampai Indonesia sukses pokoknya Mas Paimin. Tetap semangat ya Mas yo. Dan ini pesan yang bisa kita ambil dari kisah Mas Paimin ini saya nggak bela Mas Paimin, justru saya berpihak kepada Sajangnya. Kenapa? Kenapa kok ini langsung disuruh pergi begitu saja? Mungkin saja ya Sajangnya gedek lah. Ini flashback pada saat saya proses sampai sini itu mandor saya pernah bercerita bahwa menunggu saya itu selama 7 bulan. Itu waktu normal guys. Nunggu netok 7 bulan. Itu padahal dulu nggak ada corona, sekarang ada corona. Berarti nunggu itu 7 bulan ditambah pending sekitar 2020 sampai 2022, 2 tahun setengah. Bayangke Sajangmu nunggu awakmu 2 tahun setengah, nunggu kamu 2 tahun setengah. Tapi kamu tekan kene 2 hari minta pindah. Darah tahu tiba apa piye Mas Paimin? Menurutku Mas Paimin ini pernah tiba, gak pernah ketatap apa piye, nggak tahu. Apa ngopinya terlalu kental juga kurang paham. Ini buat teman-teman mohon tolong lah, maksudnya jangan meniru Mas Paimin, ini cukup Mas Paimin saja. Terus sebelum Mas Paimin ini sebenarnya juga udah ada dulu, tapi yang dulu ini lebih agak parah lagi malah. Dulu pas masih di dalam mobil, ini rekan kita yo, selama PMI juga ini baru dijemput dari Kebis. Itu tanya ke orang kantornya, di pabriknya ada senior orang Indonesia nggak ada. Langsung orang ini minta pindah guys, di mobil itu juga. Yo wes itu sempat viral guys, mungkin teman-teman juga pernah ngelihat. Yo wes itu termasuk juga sedikit mencoreng nama negara kita. Otomatis dari pabrik itu pun bakalan apa ya, ada rasa kecewa lah. Dari pabrik tempat Mas Paimin ini juga pasti kecewa, untuk kedepannya udah nggak mau ngambil orang Indonesia. Dan biasanya kalau yang jelek-jelek begitu itu nyebarnya cepet guys. Dari pengusaha ini, misal pabrik A ini punya rekan pabrik B, ini ngobrol-ngobrol, ini karyawan aku ngambil karyawan orang Indonesia itu baru 2 hari, nungguku 2 tahun setengah, udah minta pindah. Ya wes, dari temannya ini nggak bakal ngambil orang Indonesia, sama bener. Jadi ya mbok yo tolong loh, maksudnya kalau udah nyampe sini yo bertahan sebisa mungkin meskipun sepahit-pahitnya, kecuali kalau memang ini udah nggak bisa dipertahanin, maksudnya fasilitas ibaratnya nggak ada, terus kerjanya bener-bener beresiko banget. Sebenarnya semua kerja beresiko sih. Kalau memang beresiko banget, udah nggak bisa kebangetan, baru pindah nggak apa-apa. Itu pun dibetah-betahin sebulan apa berapa lah, paling nggak gajian dulu. Jadi kamu juga nanti punya pegangan, jangan 2 hari apa berapa. Syukur-syukur kuat setahun guys. Sebagai ucapan terima kasih, imbal jasa, istilahnya balas budi lah. Masuk iya udah Sajang menunggu setahun setengah, nyampe sini baru berapa hari udah minta pindah, kan kak gimana itu? Kamu mikir, misal kamu nggak ada Sajangmu itu ya, nggak ada perusahaan yang ngambil, kamu juga belum tentu nyampe sini loh. Kamu harus mikir panjang sampai situ. Terus kedepannya juga yo minimal misal setahun atau 6 bulan lah, nggak apa-apa. Emang 6 bulan karena alasan nggak ada lembur. Terus misal kalau cuman nggak ada lembur sih, yo awal-awal nggak apa-apa, nanti ada saatnya pindah gitu aja. Maksudnya jangan terus baru berapa hari minta pindah. Karena kalau kamu nyari pabrik yang sesuai mau harapin, sesuai mau pengen ini, nggak bakal ada. Yo wes sudah pernah tak ceritain juga kan, terkadang itu kerjaan rame banget, terus teman-temannya nggak enak, orang kantornya nggak enak. Terus ada pekerjaan yang orang kantor enak, teman-teman kerjanya enak, kerjaannya sepi, nggak ada lemburi. Oh, terus giliran kerjaannya ada lemburi, temennya penak, ini kantornya nggak penak, nggak ada eling larane hati, kerjanya beresiko. Ngono kuwi pasti ada. Kalau kamu mau nyari pabrik yang sesuai mbok ingin nih, buka pabrik dhewe.
Ini buat teman-teman yang masih di Indonesia khususnya atau yang baru datang di Korea, saya nggak mau menggurui atau apa, ini sekedar sharing yo, mohon untuk dipikir lagi kalau mau pindah. Aku pun dulu yo bener-bener dari pertama aku udah nggak kuat, serius. Orang aku sampai pincang udah cerita, teman tak kuat-kuatin. Dulu pun aku merasa iya yo berat, bener-bener berat, tapi emang kerjaanku itu bener-bener berat, bukan yang cuma berat jari ini, maksudnya bukan cuma berat karena aku belum penyesuaian, itu bukan. Penyesuaian lu 2 tahun kok, bayangin penyesuaian opo 2 tahun ki. Meriang-meriangan terus, serius nggak bohong aku. Awakku entek mbiyen iki nembe acak lemu semenjak nek kene, alhamdulillah. Makanya aku di sini pindah ke sini meskipun nggak ada lembur, aku pun tetap berusaha untuk bersyukur karena udah merasakan kerja capek, kerja terus, kerjaannya berat juga, nyabutin selang itu sendiri loh guys. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Untuk teman-teman yang lainnya tetap semangat, hati-hati dalam bekerja. Kalau mau pindah dipikir-pikir dulu, konsultasi, maksudnya masih bisa dipertahanin nggak. Paling nggak kita harus menghargai yang mengambil kita, balas budi pada sajang kita, yora. Ya wes, biar kedepannya juga nggak ada rasa kecewa, mentang-mentang sekarang kerjaan banyak terus seenaknya baru nyampe langsung minta pindah, itu jangan. Ya wes, kalau ada salah-salah kata mohon untuk dimaafkan, dan jika video ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyak ke media sosialmu, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.